Azhar belak-belakan mengungkap semua kejanggalan yang dialaminya dalam kasus pembunuhan bos PT Raja Wali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Antasari bahkan menyatakan siap kehilangan nyawa dengan pernyataan kontroversialnya hari ini. Untuk mengetahui seperti apa kriminalisasi yang dialami Antasari dan ancaman apa yang diterimanya, saat ini Zilvia Iskandar telah bersama Antasari Azhar untuk menanyakannya langsung. Zilvia, silakan. Baik, terima kasih rekan Afiani Malik. Bersama dengan saya saat ini adalah mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Selamat sore, Pak Antasari. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Antasari, hari ini Anda membuat pengakuan yang mengejutkan. Selama ini publik menduga-duga siapa persisnya orang yang selama ini Anda sebut sebagai dalang, sebagai orang yang mengkriminalisasi kasus Anda. Hari ini Anda menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Saya ingin memperjelas, Pak. Apakah ini berarti Anda menuding SBY adalah dalang atau aktor utama di balik kriminalisasi terhadap Anda? Sebetulnya tidak ada hal yang ditujukan. Ini masalahnya sudah lama sekali, sejak 2009. Hanya kebetulan hari ini saya berbicara bersama dengan saya masuk laporan ke Barreskrim. Ini laporan bahwa dalam proses kasus saya ini ada indikasi rekayasa. Saya minta sesuai dengan pasal 318 KUHP bahwa tidak pidana persangkaan palsu yang membuat orang terhukum. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan yang sama ketika saya jumpa pers untuk menjelaskan ini, untuk melihat perkara secara utuh kan lihat mensrianya ya. Mensrianya apa yang terjadi sebelum itu. Dan memang dalam pikiran saya sejak 2009, 2010, 2011 tepatnya saya di penjara, saya sudah mau bicara, tetapi pada waktu itu saya lihat saya berada di dalam, belum tepat rasanya. Saya tidak artinya menuduh, menuding begini, tidak. Memang saya sebut nama Presiden ke-6, saya sebut. Kenapa saya sebut? Ada historisnya. Ketika waktu itu saya didatangi orang, malam-malam, yang saya katakan pengusaha media itu adalah Haritanu Sudibyo. Beliau datang ke saya, mengatakan bahwa saya bawa misi. Nah, begitu saya tanya, misi dari mana? Misi dari Cekias. Oke. Bilang gitu kan. Nah, dari situ kemudian, nah salahkah saya kemudian saya mengaitkan masalah itu ke proses hukum saya yang ada? Artinya Pak, dasar Anda menyebut nama SBY, apakah hanya karena Haritanu mendatangi Anda, bilang membawa pesan dari Cekias? Apa itu saja atau ada hal lain, Pak? Ada hal yang lain. Hal yang lain yang belum sehari ini belum bisa saya ungkapkan, karena saya menunggu proses hukum ini. Dari proses hukum yang saya laporkan ke Barreskrim ini, ada satu fakta yang nanti akan coba kami ungkap dalam proses pemeriksaan itu nanti yang mengarah ke sana. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa Anda tidak hanya memiliki satu bukti saja dari Haritanu itu, tetapi Anda memiliki bukti lain bahwa memang SBY terlibat dalam kasus Anda? Iya. Ya, seperti misalnya ada satu pertemuan, saya ditahan kan, ini ceritanya panjang, Pak. Saya ditahan tanggal 4 Mei 2009. Pertanyaan saya dulu juga pernah di media yang sama, ini saya jelaskan. Waktu saya ditahan itu apakah sudah ada alat bukti untuk menjerat saya? Ternyata memang dari fakta yang ada dan menurut testimoni yang saya dengar, yang dikatakan oleh seseorang, waktu itu belum ada. Tim juga masih bingung, bagaimana kita ingin proses Antasari, padahal faktanya nggak ada. Nah pada waktu itu atasan mereka itu gencar, saya ini sudah dimarahin, saya ini sudah ditelepon terus, segera ini proses. Atasan mereka maksudnya siapa, Pak? Ya? Atasan mereka maksudnya siapa? Atasan dari penyidik? Kapolri maksud Anda? Penyidik lah. Kapolri pada saat itu? Bambang Hendarso Danuri? Nah sekarang siapa yang berani memarahin Kapolri? Apa Pemret Metro berani memarahin Kapolri? Siapa yang berani memarahin Kapolri? Jadi maksud Anda siapa? Pertanyaan saya kembali lagi, Pak. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa SBY adalah orang di balik kasus Anda atau dalang di balik kasus Anda?
Apakah Haritanu ketika itu mengatakan langsung, saya diperintah oleh Pak SBY? Iya. Loh, Haritanu menyebutkan, saya datang ke sini Pak Antasari bawa misi. Misi dari mana? Sebenarnya dari Cikeas. Loh, Cikeas itu siapa? Saya katanya itu. Menyebut nama itu. Secara verb menyebut saya bawa misi dari SBY? Iya. Saya bawa misi dari SBY. Kalau seandainya pada hari ini saya lihat dari beberapa bantahan, mau tidak benar saya pernah datang, itu silakan dia bantah. Maka berdasarkan ini juga, saya minta kepada salah satu media, apakah Metro TV, bisa memfasilitasi kami bertemu. Jadi kita cross check, kita tes kebohongan, siapa yang berbohong. Dia datang kok, di rumah saya ada saksi. Siapa saksi Anda? Istri saya saksi, adik saya saksi melihat. Malah mereka ngasih tahu saya di dapur ada orang nunggu katanya, di dapur saya. Dan pada waktu itu ada ajudan, ada Walpri saya selaku KPK juga hadir, ada dia yang melaporkan ke saya ada tamu, sekarang menunggu di dapur katanya. Anda catat persis tanggal, jam kedatangan Haritanu ketika itu? Lah waktu itu saya nggak ada kepentingan untuk apa ya. Tapi setelah saya seperti ini, saya coba urut peristiwanya, maka saya hanya ingat bulan dan tahun. Sekitar bulan Maret, kira-kira 2 bulan sebelum saya ditahan, dan tahun 2009. Pada waktu itu. Tapi yang jelas anggota keluarga Anda menyaksikan sendiri dan bisa menjadi saksi bahwa Haritanu waktu itu datang. Ketika Anda tanyakan, apa sebetulnya yang diinginkan oleh Cikeas, oleh SBY tadi, Haritanu menjelaskan secara gamblang, Pak? Yang inginkan mereka adalah supaya saya selaku kota KPK tidak melakukan penahanan terhadap Oleh Pohan. Saya katakan tidak bisa. Saya mohon maaf tidak bisa memenuhi keinginan Anda, misi Anda, karena KPK ini SOP-nya setelah tersangka harus ditahan. Anda bertanya, apa kepentingan Haritanu sampai dia yang menjadi pembawa misi itu, pembawa pesan itu, Pak? Pertanyaan itu untuk mereka dong. Anda tidak bertanya? Anda tidak heran? Loh, saya tidak heran karena memang waktu itu siapapun tahu publik Indonesia ini kalau kedekatan Pak Haritanu dengan Cikeas. Saat itu Haritanu sedang dekat dengan Cikeas. Dekat dalam hal apa, Anda tahu? Loh, ya enggak tahu, saya nggak urusan orang kok. Kerjaan saya numpuk pada waktu itu. Sudah ada bantahan, Pak, dari pengacara Haritanu, bahkan dari SBY sendiri. Saya nanti akan bacakan, Pak Antasari. Ini SBY saat ini sedang live tweet untuk mengklarifikasi, membantah. Tapi kita harus sudah terlebih dahulu, pemirsa, kami akan kembali sesaat. Kita langsung bacakan, ini adalah klarifikasi atau tempatnya bantahan dari SBY, orang yang Anda sebut menjadi dalang dari kasus Anda. Yang saya perkirakan terjadi, nampaknya gerasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan saya. Justru itu fitnah. Justru itu yang fitnah. Gerasi saya itu proses hukum. Presiden sebelum memberikan gerasi minta pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memberi pertimbangan di mana motif politiknya. Motif politiknya, Pak, ini saya akan bacakan lagi. 1 hari sebelum pemungutan suara Pilkada Jakarta, saya duga direncanakan Antasari lancarkan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya. Apa kepentingan saya dengan Pilkada DKI Jakarta? Saya ungkap itu pada hari ini. Kenapa Bapak memilih Justru hari itu ini? fitnah. Kenapa Bapak memilih hari ini? Ya, Kenapa Bapak memilih hari ini? saya kan datang bersama dengan keluarga korban. Adiknya yang meninggal kasus ini kan datang, dia katakan, wah tanggal 14 saja Pak, bertepatan tanggal kejadian kakaknya meninggal. Sama sekali tidak ada motif politik, tidak terkait dengan pilkada. Saya bukan orang politik. Tapi belakangan Bapak dikabarkan bahwa Bapak akan segera bergabung dengan salah satu partai politik. Kan belum. Itu yang membuat kalimat itu yang fitnah sebetulnya. Saya sayangkanlah kalau beliau presiden ke-6 dengan statement seperti itu. Buatlah statement negarawan gitu loh. Oh, saya jujur, memang waktu itu begini pertimbangan begini. Tapi enakan begitu daripada harus fitnah seperti itu. Demokrat mengatakan justru Anda, Pak, yang fitnah. Kalau memang betul, buktikan saja. Apa bukti yang Anda punya? Selain dari pernyataan Haritanu tersebut. Dan itu pun masih menjadi pertanyaan, Pak. Saya katakan, saya ini kan bukan siapa-siapa lagi. Saya tidak punya kewenangan untuk menangkap, menahan, ataupun
menyita barang. Nanti kita tunggulah proses hukum yang ada. Ini kan laporan saya sudah masuk. Baik, Pak Antasari, pada saat kejadian Haritanu mendatangi Anda malam-malam, Ya. apakah Anda menceritakan hal tersebut kepada komisioner KPK yang lain? Komisioner KPK? Waktu itu, gini ya, waktu itu saya baru ingat penahanan dilakukan Oktober setelah Lebaran. Nah, kedatangan Haritanu ini sekitar September. 1 bulan sebelum penahanan. Ya, Aulia sebelum penahanan. Nah, waktu besoknya ke KPK, saya tidak sampaikan spesifik bahwa keadaan orang, tidak. Tapi hanya sampaikan bahwa ini besan presiden. Ya, kalau misalnya bisa kita pertimbangin ini. Tapi semua tidak ingin. Tidak ingin apa maksudnya, Pak? Tidak ingin memenuhi misi itu, harus ditahan. Tapi Anda sempat cerita, Anda cerita tidak ke komisioner yang lain? Saya didatangi Haritanu. Oh, tidak. Membawa misi. Tidak. Anda tidak cerita kepada siapapun soal ini? Tidak. Kenapa, Pak? Ya? Kenapa Anda tidak cerita? Loh, saya pikir bukan bahan cerita kok. Bukan bahan untuk saya ceritakan. Tapi ini kan ada orang yang mengatasnamakan membawa pesan dari presiden loh, Pak, ketika itu. Loh, iya. Tapi saya pikir bukan hal yang untuk saya ceritakan. Untuk apa saya ceritakan gitu? Toh, saya tidak memenuhi keinginan dia kok. Dan pada saat itu kerjaan yang saya lakukan tetap saya lakukan. Artinya dia minta misi jangan menahan oleh pihak, kemudian saya tidak nahan, itu mungkin jadi masalah. Ini kan enggak. Tetap saya tahan. Anda melihat ini murni karena tidak senang Aulia Pohan ditahan atau ada motif lainnya? Saya kira salah satu pemicunya aja, mulai penahanan oleh Pohan, terus tidak lama setelah itu juga masuk hasil BPK Senturi, ya. Terus kemudian saya mengusut IT KPU, ya mungkin ini ada benang merahnya gitu. Apa hubungannya Pak Senturi, IT KPU kepada SBY? Apa hubungannya? Loh, ini pertanyaan, saya harapkan betul-betul ini pertanyaannya. Bukan artinya ada pepatah orang kampung saya itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, kan gitu. Begini, pada waktu saya ngusut IT KPU, nah saya kan tidak tahu siapa pengadaan barangnya itu segala macam, saya tidak ada ke situ. Saya hanya ingin bahwa KPU bekerja benar sesuai dengan yang mereka laporkan ke saya, bahwa alatnya sudah bagus. Kenapa tiba-tiba alatnya digerondit gitu loh. Nah, barulah kemudian saya tahu bahwa yang mengadakan alat ini adalah salah satu putra SBY. Maksud Anda, Pak? Yang mengadakan alat ini, alat IT KPU itu adalah salah satu putra SBY. Putra SBY yang mana? Ibas. Ibas. Ibas salah satu pengada alat IT KPU. Ya, informasi seperti itu. Ini informasi yang valid tidak, Pak? Ya. Informasi yang valid tidak? Ini sudah berdasarkan proses pendidikan KPK sehingga mengarah. Nah, karena namanya juga informasi kan, masuk ke kita seperti itu. Sehingga kita ingin telusuri masalah pengadaan akhirnya. Tapi ternyata belum sampai ke sana pengadaan usut, saya sudah diusut duluan. Sebentar, IT KPU ini kan kasusnya muncul selepas Pilpres. Enggak, Tahun 2009, sedang penghitungan pileg. pada saat penghitungan pileg, muncul kasus ini. Ya. Pada saat itu penyelidikannya apakah sudah mengarah kepada akan ada tersangka, Pak? Kita masih penyelidikan, pengumpulan data. Makanya saya utus Pak Haryono ke KPU untuk menanyakan kenapa ini alat digerondit. Nah, berkembang dari situ kemudian Pak Haryono sudah mulai melakukan pemanggilan dan berangkat pengumpulan data, melihat kenapa ini alat ini, apakah, kan asumsi yang timbul, hipotesa, apakah alat dibeli alat rusak, satu. Kan ini alat mau digerondit kan, timbul pertanyaan, apakah dibeli alat rusak? Yang kedua, apa alat dibelinya, apa alat yang sudah rekayasa, sehingga penghitungan itu error terus. Tapi yang jelas ada informasi bahwa salah satu pengada dari alat IT KPU itu adalah putra SBY, Ibas. Iya, informasi seperti itu. Jadi kita belum masuk ke sana sebetulnya. Siapapun yang mengadakannya, siapa ini kita tidak peduli. Itu kan yang penting bahwa pemilu ini harus lancar. Nah, kenapa KPK yang berkepentingan
Karena KPK itu ada 4 tugasnya. Oke. Ya kan? Nah, ini monitor jalannya pemerintahan, di situ kita masuk. Pak, saya ingin kembali lagi kepada Haritanu. Ketika Haritanu sudah menyampaikan misi itu, Ya. apakah setelah itu ada komunikasi lagi antara Bapak dengan Haritanu? Putus di situ? Tidak pernah komunikasi. Bapak katakan waktu itu, saya ingat, selain mengatakan membawa misi tadi, Haritanu juga menyisipkan kalimat bernada ancaman. Ya, dia katakan, Pak, setelah saya jawab ya, setelah saya dia tidak bisa, dia katakan, aduh Pak, saya mohon sekali supaya bisa Pak. Kalau enggak, saya sudah enggak apa istilahnya, enggak dipakai lagi sama Cekias. Dan Bapak juga harus hati-hati, gitu. Bapak harus hati-hati? Iya, saya bilang enggak masalah, untuk saya tidak masalah. Hati-hatinya mengarah kepada jabatan Bapak sebagai Ketua KPK atau keselamatan Bapak? Tidak Bapak? spesifik. Cuma saya katakan tidak apa-apa, saya sudah pilih penegak hukum ini, memang sudah pilihan hidup saya dengan segala risikonya. Apakah ketika itu Bapak menyampaikan ke Haritanu bahwa, wah kalau permintaannya seperti ini berarti Presiden sedang mencoba mengintervensi penyelidikan hukum di KPK? Loh, tidak usah saya katakan itu bentuk intervensi. Itu kan bentuk intervensi kan, mengutus orang untuk apa? Mengutus orang ketemu saya, kalau bukan untuk intervensi. Coba kalau saya ikuti, tidak saya tahan. Ketika Anda mendengar itu dari Haritanu, Anda berusaha untuk mengklarifikasi hal itu tidak Pak? Bertanya kepada misalnya orang istana, betul tidak itu? Enggak. Kan Kenapa, bukan mudah Pak? mau ke istana pada waktu itu. Anda tidak mencoba untuk mencari tahu kebenaran ini? Enggak. Tidak penasaran Pak? Ini soalnya membawa nama Presiden loh ketika itu. Enggak, saya tidak pernah. Enggak ada ini, saya udah diam aja, percaya aja gitu. Loh, Haritanu itu kan tokoh masyarakat, cukup dikenal di Indonesia ini. Masa dia membohong? Tapi bisa saja kan Pak kemungkinan itu terjadi? Loh, dan sebelumnya saya sudah pernah jumpa dia. Sebelumnya ya, karena saya sering diundang di RCTI. Jadi diundang, saya datang, ketemu. Jadi hubungan Bapak dengan Haritanu sudah baik sebagai Ya, sudah, Ketua KPK dengan pimpinan media? baik dalam artian kemitraannya media dengan KPK. Pak, selain peristiwa Haritanu mendatangi Bapak, ada tidak peristiwa yang lain yang mengarah sampai pada kesimpulan bahwa memang ada yang berusaha mengintervensi, Presiden berusaha mengintervensi penyelidikan kasus Aulia Pohan? Ada tidak orang-orang di sekitar SBY yang dekat dengan Anda juga yang berusaha menyampaikan? Tidak ada, hanya itu, hanya kedatangan Haritanu itu untuk kasus Aulia Pohan. Dan juga saya sudah menjelaskan kemana Presiden, saya pernah ketemu beliau beberapa kali ya. Saya sudah jelaskan nih prosesnya, harus dilakukan penahanan. Adakah Pak, Anda berusaha untuk sebelum penahanan Aulia Pohan, Ya. Anda berusaha tidak untuk berkomunikasi dengan istana, setidaknya untuk kasih tahu lah Pak, saya akan menahan besan Presiden? Ada tidak seperti itu Pak? Mencoba untuk berkomunikasi? Begini ya Lydia, Sylvia ya. Pada waktu itu saya ketemu beliau sampaikan bahwa saya tidak keberatan besan saya dilakukan penahanan. Namun, tolong dulu sebelum dilakukan penahanan bicara lapor dulu beliau. Itu yang ngomong siapa Pak? SBY SBY langsung? langsung ke depan saya. Itu berapa lama sebelum penahanan? Jadi status Aulia Pohan sudah tersangka? Itu tidak lama, itu kira-kira 2 mingguan lah sebelum penahanan. 2 mingguan sebelum penahanan, Ya, dan juga ketika Haritanu sudah datang? sudah Datang. Persisnya seperti itu disampaikan kalau mau menahan Aulia Pohan, beritahu dulu beliau. beritahu. Lalu Bapak beritahu tidak ke Pak SBY akan menahan Aulia Kemudian saya Pohan? katakan, Pak, saya ini ketua KPK, Bapak Presiden. Pada saat itu ya, bukan sekarang, pada saat itu ketemunya ketua KPK Presiden itu kan jadi fokus media kan, sedang KPK itu independen. Akhirnya saya katakan, Pak, saya ini sulit Pak, kalau betul Bapak nanti sorotan, apalagi ini menjelang Pilpres, saya kasihan beliau nanti kan.
kalau gitu kita perlu pakai mediator aja katanya. Pakai mediator, nanti kalau berkembang bagaimana, Pak Antasari ceritakan seseorang, nanti orang itu lapor ke dia. Oh, jadi ada mediatornya, Pak? Iya. Siapa, Pak, mediator? Hatta Rajasa. Hatta Rajasa? Waktu itu Mensesnek. Apa yang Bapak sampaikan ke Hatta Rajasa? Nah, saya sampaikan Hatta Rajasa, saya SMS dulu ke HP-nya, Pak, 2 hari lagi saya akan menahan oleh Pohan. Tolong sampaikan ke beliau. Sesuai dengan komitmen itu kan. Karena begitu kita bicara begitu, Hatta Rajasa dipanggil, datang. Beliau nyampaikan, Pak Hatta, kita perlu mediator, Anda selaku mediator, nanti Pak Antasari perlu nyampaikan apa Anda yang terima, Anda sampaikan ke saya. Oh iya. Oh, jadi Hatta Rajasa maksudnya sudah ditugaskan oleh SBY sebagai mediator untuk menyampaikan kalau misalnya Aulia Pohan ditahan, sampaikan ke Hatta, Hatta sampaikan ke SBY. Sebelum menahan. Jadi sebetulnya Bapak sudah menyampaikan lewat Hatta Rajasa bahwa akan menahan Aulia Pohan. 2 hari lagi. Oke. Ya kan? Bunyinya 2 hari lagi saya akan tahan Aulia Pohan begitu. Iya. Oke. Tolong sampaikan ke beliau. Saya komitmen dengan pertemuan kami kan. Nah, kalau sampai 2 hari tidak ada jawaban, saya langsung tahan, saya bilang gitu. Nah, sepas hari hanya itu, saya lupa tanggal berapa penahanan itu, nggak ada berita. Saya coba telepon, nggak diangkat. Macam. Bapak coba telepon siapa? Hatta Rajasa. Oke. Gimana kabar? Nggak diangkat. Karena sudah komitmen, kita nggak ada jawaban, berarti iya. Oh, berarti iya, ini nggak ada masalah. Sudah saya tahan. Nah, ketika kita tahan, saya dipanggil ke istana. Tepatnya ke ruang Mensesnek. Saya dipanggil ke sana. Saya datang. Saya juga tadinya Pak SBY memanggil saya. Rupanya kemudian saya duduk di sini sudah Sialahi, di sini Hatta Rajasa. Saya diapit di tengah-tengah begitu kan. Sudah Sialahi tanya saya, Pak Antasari, kenapa itu Anda tahan? Katanya. Itu besan presiden. Gitu kan. Pak, ini KPK Pak. KPK itu ada SOP-nya seperti itu. Saya jelaskan ke dia. Tapi kan Anda tidak ngomong dulu. Lu itu orang Jawa, lo ada apa? Seharusnya soal dulu, izin dulu begitu. Gitu kan. Duh. Saya sampaikan, kami sudah ada komitmen Pak Sudi, saya kata. Saya sampaikan Hatta Rajasa kok, saya tunjuk tadi situ. Pak Sudi tanya Hatta, Pak Hatta waktu itu ngomong nggak? Saya lupa katanya, gitu. Jadi maksudnya Hatta Rajasa lupa menyampaikan SMS Bapak kepada SBY. Sehingga SBY marah ketika tiba-tiba Aulia Pohan ditahan tanpa ada sepengetahuan dirinya. Setelah itu, saya sampaikan Pak Sudi saya sama Pak Hatta. Ayo Pak Hatta, kita ke dalam temui beliau. Karena kita di ruang seknek kan, tidak jauh dari istana itu. Ayo kita sampaikan supaya beliau tidak menganggap saya tidak komitmen. Oke. Ayo kita jelaskan. Baik. Nah udahlah biarin aja, beliau lagi marah itu katanya gitu. Dan setelah pertemuan antara Hatta Rajasa, Sudi Silahi, berapa lama setelah itu kemudian Anda menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nazarudin? Kalau kaitan oleh Pohan sih jauh ya. Itu sekitar Oktober. Penahanan Oktober, November gitu awal. Sedang saya ditahan Mei. Baik. Penahanan saya lebih dekat dengan pemusuhan ATKPU. Pak, terakhir Pak, apa yang Anda ungkapkan ini kan begitu mengejutkan, begitu terang-terangan menyebut nama. Anda siap Pak dengan segala konsekuensi hukum yang bisa saja terjadi Pak? Saya mau tanya dulu, jadi biasa, sudah sanggup dengan resikonya? Saya tidak beresiko, Bapak beresiko Pak. Loh, siapa kira? Anda yang tanya kok. Saya jawab. Jadi Pak, Anda siap menanggung semua resikonya, konsekuensi hukumnya? Atas semua pernyataan Anda ini? Saya sudah 8 tahun menjalani penjara. Sudah saya jalani itu. Walaupun saya tidak berbuat. Mau risiko bagaimana lagi? Risiko mati. Lebih saya mati sekarang, tapi semua sudah saya ungkap. Kalau saya mati kemarin ini belum diungkap. Bukankah jadi misteri sejarah hukum di Indonesia? Tapi tidak yakin saya kalau ada pihak yang ingin mematikan saya. Ketika saya bicara benar, kalau dari pihak sana, artian dari Pak SBY ataupun dari lawyernya Haritanu mengatakan saya fitnah, silakan aja. Tapi mari kita buktikan siapa yang fitnah. Oke, mari kita sama-sama buktikan Pak ya.
Iya, undanglah Metro, kita bertiga ngomong. Anda siap? Saya siap. Ada PSB-nya, ada Ritanu saya. Oke, baik. Terima kasih Antasari Azhar atas waktunya bersama kami. Dan Afiani Malik setelah pemirsa, demikianlah tadi wawancara saya bersama dengan Antasari terkait dengan pengakuannya hari ini bahwa dalang dibalik kasus yang dinilainya sebagai kriminalisasi adalah mantan presiden atau presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Afi.